Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Hilda Amelia. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai gerak lurus berubah beraturan. Konsep ini merupakan lanjutan dari konsep sebelumnya, yaitu gerak lurus beraturan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai perpindahan, jarak, posisi, kecepatan, percepatan, maupun gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan merupakan peristiwa gerak lurus yang mengalami kecepatan yang konstan. Artinya, dia tidak mengalami perubahan percepatan maupun perlambatan. Nah, sekarang gimana ketika gerak lurus berubah beraturan? Kita simak baik-baik ya. Sebelum kita memasuki konsep dari GLBB, kita lihat dulu ilustrasi dari konsep GLBB. Terdapat siput dan sebuah jamur. Pada kondisi diam, siput akan bergerak lurus menuju jamur. Nah, bagaimana nih kita menganalisa dari pergerakan siput ini? Maka kita butuhkan koordinat kartesius dan alat pengukur waktu. Pada waktu tertentu, siput akan mencapai titik tertentu. Dan kita bisa menandai posisi tersebut sebagai sebuah titik. Awalnya, pada saat T sama dengan 0, siput berada di X sama dengan 0 cm. Kita anggap satu kotak ini 1 cm. Maka siput akan bergerak lurus. Pada T sama dengan 1 menit, siput berada di X sama dengan 2. Pada saat T sama dengan 2 menit, siput akan berada di X sama dengan 6. Pada T sama dengan 3 menit, siput berada di 12 cm. Maka seterusnya sampai siput berada di jamur. Dengan menggunakan konsep gerak lurus beraturan, di mana V sama dengan hasil bagi dari jarak dan perubahan waktu. Maka kita bisa ketahui nih, berapa sih kecepatannya? 2 dikurang 0 per 1 dikurang 0, yaitu 2 cm per menit. Untuk kecepatan kedua, 6 dikurang 2 per 2 dikurang 1 sama dengan 4 cm per menit. Untuk kecepatan yang ketiga, 12 dikurang 6 dibagi 3 dikurang 2, yaitu 6 cm per menit. Dan seterusnya. Maka kita lihat, di setiap segmen, setiap posisi ini memiliki kecepatan yang berbeda. Tapi kita lihat lagi, seiring perubahan waktu, dia memiliki selisih kecepatan yang sama. Maka, hal ini bisa kita kaitkan dengan konsep gerak lurus berubah beraturan. Jadi, apa sih yang disebut sebagai GLBB itu? Nah, GLBB merupakan peristiwa gerak pada lintasan lurus dengan percepatan yang konstan. Benda mengalami perubahan kecepatan yang teratur seiring dengan bertambahnya waktu. Yang tadi kita lihat di siput, selisih kecepatannya itu sama-sama 2 cm per menit. Artinya kecepatannya itu berubah secara teratur dengan adanya percepatan yang konstan. Nah, Ibu punya ilustrasi lagi mengenai GLBB, yaitu ketika ada seseorang yang mengendarai sepeda di jalanan menurun, maka akan terjadi GLBB dipercepat. Maksudnya apa sih GLBB dipercepat? Ketika benda mengalami kecepatan yang dipercepat. Dengan grafik seperti ini, seiring bertambahnya waktu, maka kecepatan akan dipercepat. Seperti ini grafiknya. Nah, yang kedua, ketika mobil berjalan menanjak, maka akan terjadi GLBB diperlambat. Kebalikannya dari
GLBB dipercepat, bahwa GLBB diperlambat merupakan ketika benda mengalami perubahan kecepatan yang diperlambat. Artinya, seiring bertambahnya waktu, kecepatan ini akan diperlambat. Grafiknya seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Selanjutnya, jika benda bergerak lurus dengan percepatan konstan, artinya percepatan sesaat itu sama dengan percepatan rata-ratanya. Atau bisa kita tuliskan secara sistematis bahwa percepatan sesaat itu sama dengan percepatan rata-rata, di mana percepatan rata-rata merupakan perubahan posisi Y dibagi dengan perubahan posisi waktunya. Kita lihat di sini, perubahan posisi Y, yaitu perubahan kecepatan. Nah, namanya perubahan pastinya hasil akhir dikurang hasil awal, berarti VT dikurang V0. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. A sama dengan VT atau V akhir dikurang V awal, kecepatan awal, dibagi dengan perubahan waktunya. Nah, jika yang ditanyakan kecepatan akhirnya gimana, Bu? Nah, ya udah, kita tinggal kali. Delta T kita kalikan dengan A, pindahkan ke A dikali, dan si V0-nya kita pindahkan posisinya ke ruas sebelah kiri. Maka kita dapat tuliskan bahwa kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Selanjutnya, karena luas daerah yang diarsir berbentuk trapesium, ya kan, ada segi panjang dan segitiga, kita jadi satu menjadi sebuah trapesium. Maka perubahan posisinya ini bisa kita lihat dari luas si trapesium. Luas trapesium itu apa? Setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tingginya. Maka kita lihat jumlah sisi sejajarnya. V0 dan VT, ya kan? V0 dan VT, gitu. Dikali T. Karena V yang tadi kita udah lihat, V sama dengan V0 ditambah AT, maka bisa kita tuliskan S sama dengan jarak sama dengan setengah dikali V0, V-nya kita ganti dengan V0 ditambah AT. V0 ditambah V0 ditambah AT dikali T. Maka bisa kita tuliskan persamaannya menjadi S sama dengan V0T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Ini untuk posisi pada gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita lanjutkan. Dengan melakukan kombinasi dari persamaan kecepatan yang diperoleh tadi, V sama dengan V0 ditambah AT, bisa kita carikan T-nya, kita ubah lagi T-nya, sama dengan V dikurang V0 dibagi A, percepatannya. Maka kita substitusikan ke persamaan yang tadi kita udah dapat posisinya. T-nya kita ganti dengan persamaan ini. T, kita ganti dengan persamaan ini. Maka S sama dengan V0 dikali T-nya kita ganti ini, ditambah setengah dikali A, dikali T kuadrat. T-nya kita ganti sama ini. Oke, dikuadratkan. S sama dengan V0 sama diturunkan, ya kan, ditambah setengah A. Ini kita kuadratkan dulu. Kalau pecahan dikuadratkan, artinya kuadratnya ini punya pembilangnya dan punya si penyebutnya. Maka bisa kita tuliskan, ini kan jadi A kuadrat ya. A kuadrat kita kalikan aja ke sini. Jadi 2A. Setelahnya ininya menjadi V dikurang V0 dikuadratkan. Pakai kuadratkan, dikalikan pelangi namanya. Lalu ini juga dikalikan pelangi, V0 dikali V, jadi V0V, V0 dikali min V0. Jadi min V0 kuadrat per A tetap.
Ini kita jadikan perkalian pelangi menghasilkan V kuadrat dikurang 2V0 dikali V ditambah V0 kuadrat per 2A. Pecahan jika dijumlahkan, maka kita perlu menyamakan penyebutnya. A sama 2A. KPK-nya berapa? KPK-nya 2A. Artinya kita bagi 2A dibagi A menghasilkan 2. Artinya pembilangnya ini semuanya kita kalikan 2, maka menghasilkan 2V0V dikurang 2V0 kuadrat. 2A dibagi 2A, 1. Maka ini semua kita kalikan 1, artinya tidak ada perubahan. Ini. Didapat semuanya, bisa kita buka kurungnya. Maka nih, di sini kita lihat nih, bisa ada yang dicoret. 2V0V sama minus 2V0V bisa kita coret. Habis, sisa V kuadrat dan V0 kuadrat. V kuadrat nggak ada temennya, kita tulis V kuadrat. Min 2V0 ada temennya nih, yaitu si V0. Min 2 ditambah 1 gitu kan ya. Jadi, negatif V0 kuadrat per 2A. Atau bisa kita kalikan ke atas 2A-nya jadi 2AS. Sama dengan V kuadrat dikurang V0 kuadrat. Maka bisa kita tuliskan. Nah, kecepatan pada gerak lurus berubah beraturan dapat dihasilkan dari V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Ini kecepatan untuk gerak lurus berubah beraturan. Selanjutnya ada contoh soal. Ali mengendarai sepeda motor dari keadaan diam bergerak dengan percepatan tetap 4 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatannya saat dia bergerak 5 second, jarak yang ditempuh saat dia 5 second juga. Nah, dia bilang dia di keadaan diam, artinya V0-nya sama dengan 0. Maka bisa kita menggunakan rumus V kuadrat, jangan lupa nanti diakarkan, bisa kita menggunakan rumus ini. V sama dengan V0 ditambah AT, dan jaraknya bisa kita gunakan rumus ini. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya udah dapat, V0-nya itu 0, T-nya 5 second, A-nya 4, T-nya 5 second dikuadratkan. Hasil berapa? Nah, ini juga V0-nya 0, A-nya 4, T-nya tadi 5 second. Maka kita akan mendapatkan seperti ini. VT sama dengan V0 ditambah AT sama dengan 0 ditambah 4 dikali 5, 20 meter per second. Jaraknya V0T, V0-nya 0, T-nya 5 second, 0 kali 5 tetap 0. Ditambah setengah AT kuadrat, 4 dikali 5 kuadrat, 25 dikali 2, 50 meter. Bu, bisa nggak pakai rumus yang kuadrat ini? Bisa aja, coba aja kalian cari menggunakan rumus ini. Apakah hasilnya sama dengan ini, rumus ini, yaitu 20 meter per second? Coba dibuktikan masing-masing. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pada konsep gerak lurus berubah beraturan, kita bisa mencari kecepatannya dengan V sama dengan V0 ditambah AT, mencari S, jaraknya V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat, dan jika mencari V-nya juga bisa melalui persamaan V0 kuadrat ditambah 2AS. Bedanya apa, Bu? Pakai rumus ini sama rumus ini. Ini ketika tidak diketahui jaraknya. Jika ini diketahui jaraknya berapa. Seperti ini, misalkan soal yang ini hanya diketahui kecepatannya saja. Artinya kan kita nggak tahu nih jaraknya berapa, ya kan? Makanya kita langsung aja pakai rumus ini. Kalau kita udah tahu jaraknya, yaitu 50 meter, ya udah kita mau menggunakan rumus ini bisa, menggunakan rumus ini juga bisa.
Seperti itu. Ini untuk GLBB. Selanjutnya, kita masuk ke gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini sebenarnya sangat berhubungan sekali dengan gerak lurus berubah beraturan. Konsepnya pun sama, kalau gerak lurus beraturan itu kan horizontal gerakannya. Nah, kalau gerak vertikal ini adalah gerak lurus berubah beraturan yang bergeraknya ke atas atau ke bawah, seperti itu. Nah, gerak vertikal ini apa sih? Gerak vertikal ini termasuk gerak lurus berubah beraturan karena kecepatan benda yang berubah secara beraturan akibat percepatan gravitasi bumi. Nah, penting nih, percepatan gravitasi bumi itu akan selalu bergerak ke atas. Dengan besarnya percepatan gravitasi itu 9,8 meter per second kuadrat atau bisa dibulatkan menjadi 10 meter per second kuadrat. Gitu. Nah, gerak vertikal ini kita bagi menjadi 3, yaitu gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Bedanya apa sih dari ketiga konsep ini? Tentu beda. Nah, makanya kita pelajari gerak vertikal berikut ini. Pertama, kita akan bahas mengenai gerak vertikal ke atas. Kita lihat dulu ilustrasinya. Oke, ada bola yang akan kita lemparkan dari bawah ini menuju ke atas. Oke? Dengan kecepatannya, karena dia vertikal, maka kecepatan Y dengan percepatannya berlawanan dengan kecepatan. Tadi gimana? Bahwa percepatan gravitasi itu selalu bergerak ke atas. Artinya, percepatan gravitasi pada saat gerak vertikal ke atas, dia berlawanan dengan percepatan. Kita lihat. Kita lihat, benda bergerak ke atas, kita lemparkan. Oke, saat dia mencapai titik tertentu dengan ketinggian yang maksimum untuk benda ini, dia akan menghasilkan V sama dengan 0. Nah, V-nya, kecepatannya itu sama dengan 0. Setelah itu, dia akan bergerak ke bawah. Searah dengan percepatannya. Artinya nanti dia akan dipercepat. Karena dia searah dengan percepatannya. Oke, maka kita bisa simpulkan bahwa gerak vertikal ke atas merupakan gerak benda yang dilepaskan ke atas dengan kelajuan awal tertentu. Artinya, gerak vertikal ke atas ini dia punya kecepatan dulu awalnya. Gitu. Dengan bisa kita ilustrasikan yang tadi seperti ini. Bola kita lemparkan dengan kecepatan V. Saat dia mencapai ketinggian maksimumnya, dia akan kecepatannya bernilai 0. Percepatannya menuju bawah, sedangkan percepatan gravitasinya menuju ke atas, maka kita bisa simpulkan bahwa percepatannya itu sama dengan negatif percepatan gravitasi. Semakin kecil V0, V awalnya, hingga dia bernilai 0, maka dia akan mengalami jatuh bebas. Ketinggiannya sama aja dengan jaraknya, boleh. S sama dengan H, jarak, ketinggian, posisi, boleh. Ketinggian maksimum benda dicapai ketika kecepatan akhir sama dengan 0, yang tadi Ibu telah sebutkan. Ketika dia udah mencapai ketinggian maksimum, artinya si kecepatannya itu akan bernilai 0. Baru deh dia akan mengalami jatuh bebas. Seperti itu. Maka kita bisa simpulkan. Nah, yang tadi Ibu bilang bahwa gerak vertikal ini merupakan
kaitannya nggak jauh beda sama konsep GLBB. Kita lihat, di GLBB V-nya itu V0 ditambah AT. Sedangkan di graf vertikal ke atas, A-nya itu kita ubah. A-nya itu sama dengan negatif G, maka kita ubah nih A-nya sama dengan negatif G. Maka seperti ini. V sama dengan V0 dikurang G dikali T. Sama, semuanya. S sama V kuadratnya yang ada A-nya kita ganti dengan negatif G. V0T H-nya V0T dikurang setengah GT kuadrat. Kecepatan kuadratnya itu sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Gitu. Ini boleh S. S karena di sini dia geraknya horizontal. Karena dia geraknya vertikal, maka dia disimbolkannya H. Gitu. Paham sampai sini? Semoga dapat dipahami. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal, sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per second. Ya kan? Ada kecepatan awalnya, artinya dia gerak vertikal ke atas. Di tempat yang memiliki kecepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat. Katanya gravitasinya itu 10 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan peluru saat ketinggiannya itu 25 meter di atas tempat penembakannya. Dan tinggi maksimum yang dicapai peluru tersebut. Kecepatan, berarti dia ada ketinggian atau jarak. Maka kita bisa pakai yang mana nih? Kecepatan yang ini atau kecepatan yang ini? Kita gunakan kecepatan yang ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Gitu. Untuk tinggi maksimumnya, pakai yang ini. H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, diketahui dulu ya, jika menjawab soal fisika harus ada diketahui, yaitu kecepatan awalnya, gravitasinya, sama ketinggiannya. Ketinggian 25 meter, pakai rumus yang ini, betul. 900, kecepatan awalnya 30 kuadrat, 900 dikurang 2 kali G, G-nya 10, H-nya 25 meter. 2 kali 10, 20 kali 25. 500, maka 900 dikurang 500 sama dengan 400 kan? Karena di sininya masih kuadrat, artinya ruas sebelah kanannya kita akarkan. Maka VT sama dengan 20 meter per second. Nah, untuk tinggi maksimumnya, yaitu H maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G. Ini cara cepatnya. Cara mudahnya langsung saja dimasukkan V0 kuadrat per 2G. V0-nya tadi 30 dikuadratkan jadi 900, 2 kali G, G-nya 10, 2 kali 10, 20 sama dengan 45 meter. Padahal di sini kan rumusnya ini Bu, apakah sama? Coba saja buktikan sama teman-teman. Apakah sama hasilnya? Selanjutnya ada gerak vertikal ke bawah. Nah, kita bisa lihat ilustrasi dari gerak vertikal ke bawah. Jika benda dilemparkan di ketinggian tertentu dengan kecepatan awal tertentu, maka benda itu akan bergerak ke bawah dengan tadi kecepatannya ke bawah, percepatannya ke atas. Artinya percepatannya itu sama dengan percepatan gravitasinya. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa gerak vertikal ke bawah ini merupakan gerak vertikal benda yang dilempar ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Percepatan konstan dengan V0 sama dengan 0 dan percepatan yang bekerja pada gerak tersebut merupakan percepatan gravitasi karena dia kecepatannya kan ke bawah. Artinya percepatannya kan ke atas, maka dia searah dengan percepatan gravitasinya. Maka bisa kita tuliskan bahwa percepatan pada benda itu sama dengan percepatan gravitasi bumi. Maka kita bisa ganti dari konsep GLBB, A-nya kita ganti dengan G. Semua yang ada A-nya kita ganti sama G.
V0 plus AT jadi V sama dengan V0 plus GT, dan seterusnya. Tingginya V0T ditambah setengah GT kuadrat, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Sampai sini dapat dipahami? Selanjutnya ada contoh soal. Sebuah batu dari atas lantai 2 suatu bangunan dilempar secara vertikal ke bawah dengan kecepatan awalnya 2 meter per second. Batu tersebut menyentuh tanah setelah 1 detik kemudian. Nah, kecepatan awalnya 2 meter per second, T-nya 1 second, dengan G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan batu saat menyentuh tanah dan ketinggian lantai tersebut. Bisa pakai ini atau pakai ini, boleh. Dan kecepatan dan ketinggiannya bisa pakai ini. Yang enak pakai yang mana ya? V atau V kuadrat? Sepertinya pakai yang V karena yang H-nya belum diketahui kan? Nah, oke. Pakai yang VT sama dengan V0 plus GT. V0-nya 2 dikali kecepatan gravitasinya 10 dikali dengan waktunya 1 second. 2 ditambah 10 kali 1, 10 tambah 2, 12 meter per second. Ketinggiannya V0T ditambah setengah GT kuadrat. 2 dikali 1 ditambah setengah dikali gravitasinya 10 dikali waktunya 1 kuadrat. Maka hasilnya sama dengan 7 meter. Gerak jatuh bebas. Apa bedanya, Bu, dengan gerak vertikal ke bawah? Kan sama-sama dia ke bawah gitu kan ya? Nah, ini contohnya gerak jatuh bebas jika ada sebuah pohon apel, apelnya rontok gitu, jatuh ke bawah karena udah matang. Nah, gimana ya? Ilustrasinya kita lihat. Di saat gerak jatuh bebas ini, ketika sebuah benda jatuh tanpa adanya kecepatan awal. Itu yang membedakan gerak vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas. Kalau gerak vertikal ke bawah, dia memiliki kecepatan tertentu. Jika gerak jatuh bebas, dia tidak memiliki kecepatan. Artinya, dia jatuh ya karena sengaja jatuh, bukan karena adanya kecepatan dari dorongan tangan kita. Gitu. Maka bisa kita lihat gerak jatuh bebas merupakan gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal sama dengan 0, ya kan? V0-nya itu sama dengan 0. Percepatan konstan, sehingga percepatan yang bekerja pada gerak tersebut merupakan percepatan gravitasi, sama kayak gerak vertikal. Intinya, yang membedakan dia nggak ada kecepatan aja, atau kecepatannya sama dengan 0. Maka kita bisa tulis kecepatan awalnya 0, berarti V0-nya 0, 0, 0, maka tinggal A-nya diganti T, maka V sama dengan GT, H sama dengan setengah GT kuadrat, V kuadrat sama dengan 2GH, atau V sama dengan akar 2GH. Dapat dipahami? Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah benda beratnya 2 kilo jatuh dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai tanah? Di sini diketahui bahwa tidak ada kecepatan, artinya dia merupakan gerak jatuh bebas. V0-nya sama dengan 0, hanya 10 meter per second kuadrat. G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat, hanya 20 meter, M-nya 2 kilo. Gitu. Nah, untuk masanya sebenarnya nggak berpengaruh, jadi kita abaikan saja. Yang kita butuhkan hanya 3 ini aja. Yang ditanyakan berapa lama waktunya gitu kan? Cari T. Berarti kita masukkan hanya 20 meter, 0T ditambah setengah dikali 10 dikali T kuadrat. 0 dikali T, 0, setengah dikali 10, 5 kali T kuadrat, 5T kuadrat, 20 meter. Sama dengan untuk mencari T kuadrat, artinya T kuadrat sama dengan 20 dibagi 5, sama dengan 4. Maka T sama dengan akar dari 4, yaitu 2 second.
Oke, sampai sini juga dapat dipahami pertemuan kali ini mengenai GLBB maupun gerak vertikal. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kesalahan teknis dari pemaparan konsep ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.